Welcome to my channel Brilian Indraswara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang sedang berada di rumah dan sedang melaksanakan pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Kali ini, di pagi ini, saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Hans Christian Ørsted. Jadi ternyata arus listrik itu bisa menimbulkan medan magnet. Lalu, apakah medan magnet ini dapat menghasilkan arus listrik? Jadi sebaliknya. Sekarang pertanyaannya kita balik. Apakah medan magnet ini dapat menghasilkan arus listrik? Nah, sebelumnya kita simak percobaan berikut ini. Oke, ini adalah sebuah percobaan induksi elektromagnetik oleh sebuah universitas. Jadi di sini ini ada kumparan, kumparan atau lilitan dari tembaga. Yang sebelah sini ada 1, 2, dan 3, dan di sini ada ampermeter. Ini ada ampermeter. Ampermeter ini fungsinya adalah untuk mengukur arus listrik, untuk membuktikan bahwa ada arus listrik atau tidak. Ini ada 1 lilitan, 10 lilitan, dan ada 100 lilitan. Kemudian kita cek dengan menggunakan magnet, ya. Yang 1 lilitan dulu kita lihat. 1 lilitan ketika kita masukkan magnetnya, kita masukkan ke dalam kumparannya, ternyata ampermeternya tidak bergerak. Atau mungkin bergerak tapi tidak terlalu terlihat. Nah, itu coba kalian lihat jarumnya, terlihat tapi sedikit saja. Oke, kemudian kita lihat lagi yang 10 lilitan. Ini yang 10 lilitan ya. Yang 10 lilitan ini kita lihat, nah ternyata bergerak. Ya, bergerak lagi. Nah, ketika pelan geraknya lambat, ketika cepat geraknya lebih cepat lagi. Nah, kita lihat lagi. Nah, ketika cepat kan geraknya cepat. Nanti kalau ketika lambat, nanti gerakannya juga akan melambat. Seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, masih bergerak lagi si ampermeternya. Jadi ini menandakan bahwa ternyata ada arus listriknya, anak-anak. Dari magnet yang bergerak itu tadi. Kemudian kita coba yang 100 lilitan atau 100 kumparan. Kita lihat, kita cek menggunakan ampermeter tersebut. Nah, ternyata walaupun pelan, dia malah jarumnya lebih, nah, ketika cepat jarumnya lebih panjang lagi, lebih lebar lagi. Nah, kita lihat lagi. Nah, ketika cepat jarumnya juga akan lebih cepat lagi. Jadi itu adalah praktek atau percobaan yang dilakukan oleh sebuah universitas tentang benar atau tidak kalau medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Tadi dapat kita lihat ini ada 1 lilitan atau 1 kumparan, ini 10, yang ini adalah 100. Ternyata tadi yang jarumnya lebih lebar, jarumnya yang lebih lebar itu yang 100 lilitan dibandingkan 10 dan 1. 10 dan 1 jarumnya lebih lebar yang 10. Jadi dapat kita simpulkan yang pertama, kalau semakin banyak lilitan, maka arus semakin besar. Oke, ini saya hapus dulu ya tulisan ampermeternya. Sudah. Oke, kita hapus dulu yang ampermeternya. Kemudian kita tadi dapat menarik kesimpulan lagi. Ternyata semakin banyak lilitan maka arus semakin besar.
Kemudian tadi kita coba kan ketika pelan jarumnya ternyata cuma sedikit saja. Nah, ketika cepat jarumnya melencengnya juga semakin besar. Maka yang kedua, kecepatan menggerakkan itu juga berpengaruh. Kecepatan menggerakkannya. Jadi semakin cepat maka arusnya harus semakin besar pula. Nah, ini tadi adalah kesimpulan-kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lihat. Jadi ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday. Jadi Faraday ini kurang lebih alatnya juga seperti ini. Dia meneliti seperti ini. Jadi dari kesimpulannya, dari percobaan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata perubahan medan magnet ini dapat menghasilkan arus listrik atau yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Jadi pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday. Itulah anak-anak tentang induksi elektromagnetik. Nah, sekarang kita lihat alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama adalah generator, kemudian yang kedua dinamo, dan yang ketiga adalah transformator. Seperti apa sih alat-alatnya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah generator. Seperti ini bentuknya generator. Apabila kita lihat lebih dalam lagi si generator ini di dalamnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi di dalam generator ada magnetnya, ada magnet dan ada yang bergerak di tengahnya sehingga akan menimbulkan arus listrik. Jadi generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Jadi itu bedanya generator AC dan DC. Kemudian kita lanjut ke dinamo. Nah, dinamo ini mestinya kalian pernah lihat ya, kalau di ban sepeda jengki itu pasti ada alat yang seperti ini. Ini adalah dinamo. Dinamo ini kalau di dalamnya dilihat, ternyata di dalamnya ini ada magnet yang seperti ini. Dan kok bisa sih lampunya ini dapat menyala? Yang ada di sepeda jengki ini lampunya kok bisa menyala padahal nggak ada baterainya. Nah, dinamo ini adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Mengapa lampu sepeda kayu dapat menyala meskipun tidak diberi baterai? Dan mengapa nyala lampu akan semakin terang apabila kita mengayuh pedal sepeda dengan lebih cepat? Ternyata, pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC. Dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak dan stator atau bagian yang diam. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat memperbanyak jumlah lilitan dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Itulah dinamo. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga atau contoh yang ketiga, yaitu transformator. Pastinya kalian pernah lihat yang seperti ini. Kalau kalian lewat di Ngantru, itu kan ada PLN di sana di kiri jalan kalau kalian mau ke Pati. Kalau kalian lihat itu di PLN kan ada alat-alat yang seperti di layar HP kalian ini. Ini namanya adalah transformator. Jadi sebelum dialirkan ke rumah-rumah, tegangan listrik dari PLN itu ternyata harus diturunkan. Dan bagaimana cara menurunkan atau menaikkan tegangan listrik? Salah satu caranya adalah dengan transformator ini.
Transformator itu apabila dilihat bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi kalau kita pecah-pecah bagiannya, ini adalah plat besinya, plat besi. Kemudian yang ini, yang melingkar-lingkar ini, yang melilit ini adalah tembaganya. Jadi ini adalah tembaga. Oke, sekarang kita sepakati. Yang sebelah kiri ini adalah yang bagian primer. Sedangkan sebelah kanan ini bagian yang sekunder. Atau biasanya nanti di sini itu kata-katanya selain primer, misalkan sini adalah bagian input, atau di sini biasanya yang bagian output. Nah, selain itu biasanya di soal ada yang masukkan kata-katanya, itu sama dengan primer, atau keluaran nanti itu sama dengan sekunder. Jadi yang pertama kita sepakati bersama ya, kalau yang sebelah kiri itu yang primer, atau nanti kata-katanya bisa input bisa masukan, kemudian yang kanan ini adalah yang sekunder, atau kata-kata lainnya yaitu output dan keluaran. Oke. Kemudian kita jabarkan lagi bagian-bagian dari transformator ini, atau biasanya disingkat dengan trafo. Jadi yang sebelah kiri ini biasanya yang dihubungkan ke sumber tegangan. Biasanya dihubungkan ke sumber tegangan. Sedangkan yang sebelah kanan ini biasanya yang dihubungkan ke alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga. Oke. Jadi yang dicolok nih ya, iki sing dicolokke ke stop kontak atau kecolokan, itu yang bagian kiri yang primer. Kalau yang sebelah kanan ini yang dialirkan atau yang keluar. Oke. Kemudian ini kan ada lilitan-lilitan yang di sebelah kiri ini. Ini namanya adalah lilitan primer. Lilitan primer. Atau dapat kita singkat atau kita simbolkan dengan NP. Ya, N lilitan P primer. Kemudian yang sebelah kanan ini yang melilit-lilit ini namanya adalah lilitan sekunder. Sekunder, atau dapat kita singkat dengan NS, N lilitan S sekunder. Oke, jadi pertama kita sudah dapat simbol lilitan. Lilitan itu N. Karena primer yang sebelah kiri maka NP, kalau kanan NS. Kemudian karena ada tegangan, karena dihubungkan dengan sumber tegangan, maka yang sebelah kiri ini biasanya dihubungkan ke tegangan primer. Tegangan primer. Atau kita singkat, tegangan kemarin kan simbolnya adalah V. Primer simbolnya P. Jadi tegangan primer itu VP. Sedangkan yang sebelah kanan, tegangan yang keluar ini namanya adalah tegangan sekunder. Tegangan sekunder. Atau kita singkat dengan VS. Nah, dapat dua simbol, lilitan N, tegangan V. Kemudian nanti juga ada, kalau tegangan itu biasanya sebanding dengan arusnya. Jadi biasanya ada arus yang mengalir juga. Nah, yang sebelah kiri ini adalah arus primer atau kita singkat dengan IP. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah yang arus sekunder atau dapat kita singkat dengan IS. Oke, sudah kita dapatkan ya 3 simbol, lilitan N, tegangan V, dan arus itu I. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jenis trafo itu ada 2, ada trafo step up atau untuk menaikkan tegangan dan trafo step down untuk menurunkan ya. Saya ulangi lagi, step up itu kan naik, jadi trafo step up itu untuk menaikkan tegangan, sedangkan step down itu artinya turun. Sehingga step down ini adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Ciri-cirinya trafo step up adalah lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tegangan primernya lebih sedikit daripada tegangan sekundernya. Yang ketiga, arus primernya lebih besar daripada arus sekunder. Ini adalah ciri-ciri trafo step up. Kemudian, trafo step down ciri-cirinya yang pertama yaitu lilitan primernya lebih besar daripada lilitan sekunder. Kemudian yang kedua, tegangan primernya juga lebih besar daripada tegangan sekundernya. Sedangkan yang ketiga, ciri-cirinya arus primernya lebih sedikit daripada arus sekundernya. Ini adalah ciri dari trafo step
down. Jadi dapat kalian lihat ya. Jadi yang berbeda adalah arusnya. Ketika di atasnya kecil-kecil, arus lebih besar. Yang down besar-besar lebih kecil. Nah, ini cara menghafalkannya. Ini biasanya yang sering keluar di soal. Oke, kemudian rumus yang ada pada trafo. Pada trafo yang ideal, itu energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer, itu seluruhnya akan dipindahkan ke dalam kumparan sekunder. Atau dapat kita rumuskan bahwa energi pada primer itu akan sama dengan energi yang di sekunder. Masih ingat kemarin energi itu dapat dijabarkan lagi rumusnya menjadi V kali I dikalikan T. Tegangan kali arus kali waktu. Kemudian ini juga V kali I dikalikan T. Karena yang sebelah kiri sama dengan ini primer, maka ini VP, ini IP. Yang sebelah kanan ini sekunder, sehingga ini V-nya VS, I-nya IS. Karena di sebelah kiri dan kanan ada waktu yang sama, ini dapat kita coret. Sehingga rumusnya tinggal VP kali IP sama dengan VS kali IS. Nah, sekarang kita satukan, yang tegangan jadi satu, yang arus jadi satu. Sehingga kita pindahkan VP per VS sama dengan IS per IP. Kemudian, besar kecilnya tegangan itu yang dihasilkan oleh trafo ternyata sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Jadi ternyata tegangan itu sebanding dengan lilitan, sehingga dapat kita tuliskan rumusnya NP per NS. Jadi ada 3 persamaan seperti ini. Tapi nanti kita lihat contoh soalnya dulu. Apabila di soal nanti yang dibandingkan adalah jumlah lilitan dan tegangan, jadi kita pakai 2 ini. Yang ini tidak usah dipakai, nanti akan saya jelaskan. Jadi saya jabarkan dulu ya. Jadi N ini tadi lilitan. Kalau V ini adalah tegangan. Ingat satuannya tegangan itu V. Sedangkan I ini adalah arusnya, satuannya adalah ampere. Ingat kalau NP tadi adalah lilitan primer, NS lilitan sekunder, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder, IS arus sekunder, IP arus primer. Jadi kalau yang P ini adalah primer, sedangkan yang S itu adalah yang sekunder. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Berapa tegangan keluarannya? Tegangan keluaran. Maka dapat kita tulis yang diketahui dulu ya, yang diketahui nih. Kumparan primer 500 berarti NP sejumlah 500. Kemudian ini 5000 adalah NS. Ini 5000. Kemudian dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik 220 volt. Nah, ingat tadi yang dicolokkan, kalau yang dihubungkan, dicolokannya tadi adalah yang primer. Jadi 220 ini adalah V primer sebesar 220 volt. Kalau nggak percaya, kita lihat yang ditanyakan tegangan keluaran. Yang keluar kan tadi output, itu sama dengan sekundernya. Jadi yang ditanyakan adalah PS. Nah, D3. Ingat, tadi kan rumusnya ada 3. 1, 2, 3. Kita lihat soalnya antara N sama V. Berarti kita pakai yang N sama V saja, I nggak usah dipakai. Jadi rumusnya NP per NS itu sama dengan PP per PS. Maka kita masukkan 500 per 5000 sama dengan PP-nya 220 dibagi PS. Supaya tidak membingungkan, ini dapat kita coret dulu. Nolnya kan ada 2, ini nolnya ada 2, dicoret aja. Ini 5 sama 5 dicoret 1. Jadi tinggal 1 per 10 sama dengan 220 per PS. Kemudian kita kalikan silang. Artinya kita kalikan silang apa? Yang pertama, ini dikalikan ini, berarti 1 kali PS sama dengan kemudian ini dikalikan ini.
10 kali 220. 1 kali VS kan ajek sama, berarti VS sama dengan kita tambahkan nolnya, kalau kali 10 ya berarti 220 tambahin 0 1. Oke, sudah ketemu, ini jawabannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Maaf ya, ini kedua berarti ya. Ini salah, saya anulir ya, ini kedua. Kemudian pada sebuah transformator terdapat kumparan primer 1200 dan kumparan sekunder 1000 lilitan. Jika arus primer 4 ampere, maka kuat arus sekunder adalah, oke kita tulis dulu D1-nya atau yang diketahui. Kumparan primer tadi adalah NP sebesar 1200. Kemudian kumparan sekunder NS sebesar 1000. Kemudian arus, ingat arus tadi I primer berarti IP sebesar 4 ampere. Yang ditanyakan berarti jelas IS. Berarti D3 karena N dan I yang ditanyakan berarti kita pakai N dan I. Tapi ingat N dan I, NP itu sebanding dengan S. Jadi primer sebanding dengan yang sekunder, bukan yang primer. Beda dengan tegangan ya. Rumusnya ini diingat-ingat ya. Nanti kalau kelupaan, NP sebanding VP tapi sebanding dengan IS. Kita masukkan ke soal tadi. Berarti NP per NS sama dengan IS ya. Jadi kalau arus kebalikannya, IS per IP. Berarti 1200 per 1000 sama dengan IS yang ditanyakan dibagi IP-nya 4. Nolnya dicoret-coret, dicoret-coret. Berarti tinggal 12 per 10 sama dengan IS per 4. Kita kalikan silang. Yang pertama, ini sama ini. Berarti 12 dikalikan 4 sama dengan 10 kali IS. Kita masukkan sini. 10 IS. 12 kali 4 berarti 48. Kemudian sama dengan 10 IS. Berarti IS sama dengan 10 kita pindah ke kiri berarti 48 per 10 sama dengan 4,8 satuannya ampere. Sudah ketemu. Nanti anak-anak kalau bingung bisa kalian putar lagi videonya, kalian lihat rumusnya. Nanti juga bisa lihat buku paket kalian di halaman 33 rumusnya. Kemudian tugas hari ini kalian mengerjakan satu soal ini. Nanti kalian lihat lagi contoh soalnya, cara mengerjakannya bagaimana. Jadi kalian tulis di buku tugas kalian, jangan lupa diberi nama kelas dan nomor absen kalian. Kalau sudah, kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.